Hai Sobat Sehat, selamat datang kembali di Nuvito. Pada hari ini, saya akan berbagi informasi dengan kalian tentang zat gizi apa saja sih yang dibutuhkan oleh ibu hamil untuk otak anak. Simak videonya sampai selesai ya. Perkembangan neurologis sangat cepat pada 1000 hari pertama kehidupan. Sel-sel saraf berkembang biak dengan sangat cepat, terutama pada awal perkembangan janin. Faktanya, otak menciptakan lebih banyak dari yang diperlukan. Pada usia 2-3 tahun, otak memiliki sinapsis hingga 2 kali lebih banyak dibandingkan yang dimiliki pada usia dewasa. Dari gambar terlihat, peran zat gizi terhadap waktu kritis pada saat awal kehamilan dan juga pada saat perkembangan awal janin. Misalnya dengan asupan diet yang sehat, yaitu dengan terpenuhinya makronutrien dan mikronutrien yang memadai, perkembangan dan pertumbuhan janin akan berkembang dengan sangat cepat. Berikut adalah zat gizi apa saja yang dibutuhkan oleh ibu hamil untuk perkembangan otak anak. Peningkatan kebutuhan zat gizi pada trimester 1 yaitu kaya akan asam folat, yodium, dan vitamin D. Kemudian pada trimester kedua, makanan yang diperlukan adalah yang tinggi akan vitamin A, asam folat, zat besi, dan omega 3. Dan trimester ketiga, yaitu terjadi peningkatan kebutuhan pada asupan kalsium, vitamin A, kolin, yodium, zat besi, omega 3, dan vitamin D. Nah, lalu setelah melahirkan, ibu juga memerlukan tambah zat gizi yaitu kalsium, kolin, asam folat, zat besi, omega 3, dan vitamin D. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat dalam bentuk glukosa merupakan sumber energi utama yang berfungsi dalam proses metabolisme otak, kemudian juga perkembangan simpang-simpang saraf pada otak bayi dan anak. Nah, contoh sumber karbohidrat ini terdapat pada beras, kemudian tepung terigu, jagung, sagu, kentang, ubi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu protein. Selama hamil, kebutuhan protein ini meningkat lebih banyak dibandingkan dengan waktu-waktu lain seluruh daur hidup seseorang. Hal ini dikarenakan protein dibutuhkan untuk pertumbuhan jaringan pada janin. Protein sendiri tersusun atas asam-asam amino. Nah, asam-asam amino apa saja sih yang dibutuhkan untuk otak? Yang pertama yaitu tirosin dan triptofan. Tirosin dan triptofan berfungsi untuk pembentukan neurotransmitter sehingga berfungsi untuk menyerap pesan dan mengolahnya sehingga pesan dapat tersampaikan dengan optimal. Sumber-sumber makanan yang terkandung dalam asam amino ini diantaranya adalah telur, kemudian kacang-kacangan, dan juga susu dan yang difortifikasi oleh bahan-bahan tersebut. Kemudian asam amino yang selanjutnya yaitu kolin. Kolin berfungsi untuk membantu fungsi otak dan pembentukan asetilkolin. Kolin sendiri terdapat pada ASI dan juga pada suplemen kolin. Zat gizi yang selanjutnya yaitu asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 terutama terdapat pada ikan dan minyak ikan. Asam lemak omega 3 ini berfungsi dalam pembentukan membran sel, penambahan berat badan bayi dan lingkar kepala, kemudian juga penyempurnaan koordinasi mata, tangan, dan juga kognitif pada bayi. Sumber omega 3 diantaranya terdapat pada ikan, kemudian pada kerang, rumput laut, udang, flaxseed atau biji rami, kedelai, dan juga walnut atau kenari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan ibu saat hamil yaitu mengkonsumsi makanan ikan laut berdampak terhadap peningkatan DHA pada ASI ibu. Zat gizi selanjutnya yaitu adalah zat besi. Zat besi merupakan trace mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Zat besi juga merupakan komponen utama hemoglobin, yaitu protein yang memungkinkan sel darah merah untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Otak neonatal dalam keadaan metabolisme aktif mengkonsumsi sekitar 60% dari oksigen tubuh.
Sebagai perbandingan, pada orang dewasa hanya mengkonsumsi sekitar 20% total oksigen tubuh. Sehingga hal ini menyebabkan pada ibu hamil membutuhkan jumlah zat besi yang jauh lebih banyak. Memenuhi kebutuhan zat besi sangat penting terutama pada trimester akhir kehamilan. Karena bayi menumpuk zat besi tersebut untuk digunakan pada awal-awal kehidupannya. Beberapa penelitian menunjukkan jika seorang wanita mengalami kekurangan zat besi pada saat kehamilan, akibatnya adalah zat besi tidak tersedia untuk bayi, terutama pada 6 bulan pertama kehidupan. Hal ini dimungkinkan akan berdampak terhadap neurologis yang tidak dapat diperbaiki. Selain itu, wanita yang tercukupi kebutuhan zat besi pada kehamilan akan berdampak menguntungkan pada perkembangan kognitif anak-anak mereka. Zat gizi selanjutnya yaitu vitamin A. Periode 1000 hari pertama kehidupan merupakan waktu yang kritis untuk memastikan bahwa asupan sumber vitamin A pada ibu hamil tercukupi. Kebutuhan tertinggi pada janin terletak pada usia trimester ketiga kehamilan. Dampak dari kekurangan asupan vitamin A ini diantaranya adalah risiko kelahiran prematur, kemudian keguguran, gangguan penglihatan, menurunnya sistem imun, dan juga resiko kematian bayi. Sumber dari vitamin A banyak terdapat pada buah-buahan dan sayuran serta bahan makanan yang telah difortifikasi. Di antaranya adalah buah aprikot, buah mangga, wortel, kemudian sayuran kale, kemudian telur atau susu yang telah difortifikasi oleh vitamin A, kemudian margarin yang telah difortifikasi, ubi jalar, brokoli, labu, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah vitamin D. Selama kehamilan, vitamin D berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan janin, dalam mendukung sistem kerangka dan pembentukan enamel gigi. Selain itu, vitamin D juga bermanfaat dalam sistem kekebalan tubuh dan juga membantu penyerapan kalsium serta membantu transportasi kalsium plasenta selama kehamilan. Sumber dari vitamin D diantaranya adalah sinar matahari, kemudian susu, telur, ikan, keju, jamur, dan lain sebagainya. Zat gizi selanjutnya adalah vitamin B. Vitamin B di sini yang terkait adalah vitamin B1, vitamin B5, vitamin B6, dan vitamin B12. Vitamin-vitamin ini bermanfaat dalam pembentukan organ dan sistem saraf pusat bayi, mengantarkan rangsangan saraf, serta membantu dalam perkembangan otak dan sistem saraf bayi. Sumber dari vitamin ini adalah segala jenis padi-padian dan biji-bijian, serta bahan-bahan yang difortifikasi seperti roti, kemudian sereal, gandum. Selain itu juga terdapat pada daging, unggas, ikan, telur, dan lain sebagainya. Zat gizi selanjutnya adalah kalsium. Kalsium penting pada wanita hamil karena digunakan untuk pertumbuhan tulang bayi, fungsi otak, dan juga jantung. Kebutuhan kalsium pada wanita hamil lebih tinggi dibandingkan dengan wanita sebelum hamil. Hal ini dikarenakan pada wanita hamil digunakan untuk mencukupi kebutuhan kalsium yang tinggi, kemudian digunakan sebagai cadangan sebagian tulang ibu, adanya penyerapan kalsium pada usus yang meningkat, dan juga adanya ekskresi kalsium pada urin. Jika asupan kalsium pada wanita hamil tidak tercukupi, hal ini akan berdampak terhadap penurunan densitas pada tulang ibu. Nah, lalu apa saja sih makanan-makanan yang tinggi kalsium? Makanan yang tinggi kalsium diantaranya adalah susu, kemudian yogurt, keju, ikan, ada juga pada sayuran yang berwarna hijau seperti brokoli, bayam, kale, kemudian kedelai, kacang tanah, biji wijen, dan juga sereal. Zat gizi lainnya adalah asam folat. Asam folat sangat dibutuhkan ya pada wanita hamil karena berfungsi untuk pembentukan selubung saraf dan juga mencegah dari gangguan kecerdasan pada anak. Nah, sumber makanan apa saja sih yang mengandung tinggi asam folat? Sumber makanan yang mengandung tinggi asam folat banyak terkandung pada sayuran berwarna hijau seperti brokoli, bayam, pokcoy, ada juga pada asparagus, kemudian daging sapi, ayam, kemudian ikan, telur,
dan ada juga pada kacang-kacangan, serta makanan yang difortifikasi seperti pada sereal dan juga susu. Zat gizi selanjutnya adalah zinc. Zinc merupakan bagian dari enzim, sehingga penting untuk berbagai fungsi. Di antaranya berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan, untuk reproduksi, fungsi sensorik, perlindungan antioksidan, dan juga berperan dalam stabilisasi membran otak. Nah, makanan yang mengandung zinc ini diantaranya adalah terdapat pada daging, kemudian padi-padian, buncis, kacang-kacangan, tiram, kemudian susu, serta bahan-bahan atau makanan lain yang difortifikasi dengan zinc tersebut. Zat gizi yang terakhir yaitu yodium. Yodium berperan penting dalam perkembangan otak, sistem saraf, mental, dan juga kecerdasan atau IQ. Di Indonesia sendiri, yodium banyak difortifikasikan pada garam. Karena pada garam dapat kita konsumsi sehari-hari ya, sehingga kebutuhannya dapat tercukupi. Nah, jika di beberapa negara lain, yodium ini juga difortifikasikan pada tepung terigu. Lalu makanan apa saja sih yang mengandung secara alami yodium tersebut? Secara alami, makanan yang mengandung tinggi yodium diantaranya terdapat pada ikan dan juga makanan laut lainnya. Kemudian terdapat juga pada rumput laut, kemudian telur, daging, susu dan produk turunan susu, dan juga terdapat pada buah-buahan dan sayuran meskipun jumlahnya lebih sedikit ya, misalnya pada kentang, kacang polong, apel, dan juga pisang. Selama kehamilan, kebutuhan yodium tersebut meningkat lebih dari 50% karena pada wanita hamil terjadi peningkatan produksi hormon tiroid yang digunakan untuk memasok ke janin. Ya, itu tadi info sehat pada hari ini ya Sobat Sehat. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, bisa kamu tulis di kolom komentar, atau misalnya kamu ingin kritik dan saran untuk tema-tema selanjutnya, bisa diisi juga di link di bawah ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.